Yes, there's been a plane crash at 72nd and 25th. 29 Oktober 2018 ada berita duka di Indonesia terkait kematian 181 penumpang pesawat Lion Air yang sedang terbang dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Pangkal Pinang. Pesawat naas ini jatuh bukan karena pilotnya tidak handal, tidak cerdas atau tidak layak untuk mengoperasikan pesawat ini, tetapi ternyata kecelakaan tragis ini kesalahannya ada pada perusahaan pesawat terbang terbesar di dunia yang bernama Boeing. Dan apakah kamu tahu ya, jangan-jangan kecelakaan ini juga ada unsur kriminal, bahkan kesengajaan. Karena apa? Baru saja ada putusan yang terkait dengan pengadilan di Amerika sana yang menghukum perusahaan Boeing ini. Dan yang lebih sadis lagi, ini ada berhubungan dengan bisnis ganti rugi, berhubungan dengan bisnis asuransi. Kenapa? Karena faktanya 181 korban jiwa yang mati di Indonesia itu menerima ganti rugi yang nilainya sangat-sangat kecil dibandingkan pesawat yang sama yang jatuh di Ethiopia. So kalau kamu penasaran, kenapa sih harga saham Boeing jatuh terus? Dan yang paling penting, kenapa sih Boeing tidak lagi menjadi raja pesawat di dunia ini dan reputasinya hancur lebur? Dan ini ada hubungannya dengan kejadian di Laut Jawa. Kalau kamu penasaran, jangan di skip video ini. So let's check this out. Jadi Kementerian Hukum dan HAM Amerika Serikat itu sebentar lagi akan mengeluarkan keputusan yang sangat signifikan dan sangat luar biasa. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan tindak pidana yang kemungkinan besar dilakukan oleh Boeing. Dan ini berhubungan dengan kecelakaan fatal yang melibatkan pesawat jenis Boeing 737 MAX ini yang terjadi di tahun 2018 dan tahun 2019 yang memakan korban total 346 penumpang. Pesawat pertama jatuh, Lion Air, di Laut Jawa, dan pesawat kedua jatuh di dekat Ethiopia. Dua-duanya menggunakan pesawat yang sama, Boeing jenis 737 MAX, dan Kementerian Hukum di Amerika Serikat ini sudah memberikan deadline nih, bahwa mereka sebelum akhir bulan Juli 2024, mereka udah harus ngasih tanggapan terkait apa keputusan Amerika Serikat untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap Boeing. Nah, kenapa kemudian Kementerian ya Hukum dan HAM yang di Amerika Serikat ini sangat peduli ya? Padahal kejadiannya ada di Indonesia, di Laut Jawa, dan di Ethiopia, dan itu jauh loh dari Amerika. Ternyata negara Amerika itu ya sangat menghargai hukum. Bahkan Boeing itu perusahaan yang sangat mendukung industri militer Amerika Serikat sendiri, itu sudah seringkali dikasih sanksi oleh pemerintahnya sendiri. Jadi memang negara Amerika Serikat ini kalau terkait hukum itu mereka sangat keras ya. Meskipun yang dilawan adalah ya perusahaan besar seperti Boeing. Nah, keputusan yang dibuat oleh Kementerian Hukum dan HAM Amerika Serikat untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap Boeing ini karena ya Kementerian Hukum dan HAM itu menemukan ada pelanggaran perjanjian terhadap kesepakatan damai yang mereka bikin bersama Boeing di tahun 2021 lalu. Nah, ini menjadi masalah penting nih buat kita ya, buat teman-teman yang berinvestasi atau hobi traveling, berwisata untuk tahu perkara yang terkait Boeing. Kenapa? Karena makin kesini gue lihat makin banyak orang yang takut terbang kalau ngelihat pesawatnya pesawat Boeing. Jujur aja, lu juga salah satunya kan.
Nah ini juga ada hubungannya guys dengan berita fresh from the oven ya. In fact pada bulan Juli 2024 ini Boeing itu juga baru saja mengeluarkan pernyataan bahwa apa? Mereka mengaku bersalah terhadap kecelakaan Lion Air di tahun 2018. Padahal sebelum-sebelumnya mereka banyak bilang, oh itu kecelakaan karena perusahaannya nggak capable tuh dalam mengoperasionalkan pesawatnya. Oh karena perusahaannya maintenance-nya jelek tuh. Oh karena maskapainya nggak becus tuh. Oh karena pilotnya juga nggak ngerti tuh cara bawa pesawat kita. Jadi mereka jago ngeles nih si Boeing ini. Sampai kemudian akhirnya ya di bulan Juli 2024 ini mereka mengaku bersalah. Dan pengakuan bersalahnya tidak main-main. Kenapa? Karena Boeing itu sudah setuju untuk mengaku bersalah atas konspirasi penipuan kriminal terkait penyelidikan kecelakaan 2 pesawat seri 737 MAX yang dilakukan Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Jadi ini dampaknya sangat fatal karena pengakuan ini akhirnya membawa Boeing menuju titik terendah dalam sejarah perusahaan mereka. Apalagi perusahaan mereka itu udah berusia lebih dari 1 abad. Dan setelah bertahun-tahun mengalami gejolak yang mengerikan dan gejolak terkait bisnis perusahaan Boeing yang gonta-ganti CEO juga udah beberapa tahun terakhir, itu ya sedikit banyak dipicu oleh kecelakaan pesawat Lion Air dan Ethiopian Airlines ini. Nah yang jadi pertanyaan ya, kenapa ya perusahaan sekelas Boeing, bisnisnya ribuan triliun, perusahaannya berusia udah 1 abad lebih, kok masih bisa terlibat kecelakaan konyol seperti ini? Kok masih bisa melakukan kesalahan fatal seperti ini? Dan yang lebih mengeri lagi apa? Kesalahan fatalnya ini memakan korban jiwa sampai ratusan orang. Kok bisa ya? Jadi teman-teman kalau berbicara tentang sejarah Amerika Serikat, khususnya Amerika Serikat sebagai negara yang hobi ikut perang di dunia ini, Boeing itu terlibat sangat dalam dan sangat jauh sekali. Jadi mereka sudah punya sejarah 108 tahun ke belakang, bahkan sebelum negara Indonesia ini merdeka, mereka udah terlibat perang di mana-mana. Yang lebih hebat lagi apa? Setelah mereka sukses membangun pesawat untuk angkatan laut di Perang Dunia yang pertama, bahkan Boeing juga terlibat di dalam Perang Dunia Kedua. Buat teman-teman yang nggak tahu ya, pesawat pembom pada saat itu di Perang Dunia Kedua, mereknya adalah Boeing. Dan kalau teman-teman tahu, bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima Nagasaki namanya Little Boy sama Fat Man itu dijatuhkan dari pesawat Boeing B-29. Dari namanya lu udah tahu ya, berarti yang ngebom itu ya pesawat Boeing. Jadi buat teman-teman yang bilang, oh Indonesia merdeka karena Hiroshima Nagasaki dibom oleh Amerika Serikat, salah. Indonesia bisa merdeka karena ada Boeing yang bisa bikin pesawat yang memiliki kemampuan untuk terbang sangat tinggi di luar radar Jepang dan bisa menjatuhkan bom dengan presisi di Hiroshima dan Nagasaki. Ya karena simpel aja, kalau bomnya meleset, Jepang gak jadi menyerah dong. Tetapi karena mereka berhasil membuat pesawat yang bisa terbang dengan aman dan tinggi dan akurat, Perang Dunia Kedua bisa berhenti. Jadi di sini Boeing sejarahnya ternyata sangat dalam ya. Dan bukan cuma itu guys, Boeing bukan cuma bikin pesawat tempur, mereka juga bikin pesawat untuk sipil dan bahkan mereka juga bikin pesawat yang call sign Air Force One alias pesawat untuk Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan Donald Trump. Mereka pakai Boeing 787 tuh yang Dreamliner. Jadi begitu hebatnya nih Boeing, mereka bisa transisi duitnya tadinya dari militer, sekarang mereka masuk ke bisnis sipil. Dan yang lebih hebat lagi, mereka bukan cuma bikin pesawat terbang di bumi ini loh. Kalian pernah dengar Project Apollo 11 yang kirim manusia pertama kali ke bulan di tahun 1969 itu menggunakan engine roket yang dibuat oleh Boeing. Jadi Boeing ini bukan cuma ahli ngebom, bukan cuma ahli nerbangin pesawat, bikin pesawat buat presiden, tapi mereka juga ahli mengirim manusia ke bulan. Literally ngirim manusia ke bulan pakai roket, mesin roket buatan mereka. So ini perusahaan-perusahaan yang gak main-main ya. Sejarahnya ratusan tahun, keahlian teknologinya ya sangat mumpuni. Nah tapi buat rakyat umum, mungkin kalian gak tahu lah soal Apollo 11 ya, atau Yuri Gagarin, atau Neil Armstrong. Tetapi teman-teman pasti pernah dengar nama Boeing. Itu karena apa? Karena mereka membuat sebuah jenis pesawat yang sangat populer, pesawat narrow body yang dinamakan Boeing 737. Nah ini membuat kemudian nama Boeing itu sangat terkenal di kalangan rakyat sipil yang hobinya jalan-jalan atau menggunakan pesawat terbang. Nah bukan cuma berhenti sampai di situ, mereka kemudian berhasil membuat pesawat yang lebih besar lagi dibanding 737, yaitu pesawat jumbo jet yang dinamakan dengan pesawat Boeing 747. Ini bisa nampung sampai 500 manusia lebih penumpangnya. Berbeda dengan pesawat 737
yang penumpangnya cuma sekitar 100 sampai 200-an. Saking terkenalnya 747 ini ya, begitu legendarisnya, dan dia memang akhirnya dibilang sebagai pesawat Boeing sejati ya kalau lu udah pernah naik terbang bersama 747 ini. Akibatnya apa? Pesawat 737 itu dinamakan sebagai baby Boeing. Dan ini jadi melengkapi lini bisnisnya Boeing itu sendiri. Akibatnya mereka apa? Mereka menjadi perusahaan yang memiliki produk offering paling lengkap dan punya produk-produk best sellers. Karena ya mereka bukan cuma lagi bisa melayani militer, sekarang mereka juga bisa melayani bisnis-bisnis penerbangan sipil. Nah, saking hebatnya Boeing, mereka juga memiliki market cap itu lebih dari 100 billion dollar. At some point of time, mereka bahkan punya market cap lebih dari 130 billion dollar. Ini jauh lebih besar dibandingkan market cap perusahaan sejenis seperti Airbus. Airbus tuh punya A320 tuh, itu yang suka dipakai oleh Lion Air atau Citylink, pesawat ekonomi pakai Airbus. Lalu Lockheed Martin pesawat yang ngebomin Palestina itu lu udah tahu juga. Itu market cap-nya masih di bawah Boeing tuh ketika Boeing itu berada di puncak kejayaannya. Dan kalau lu bicara soal pesawat yang lucu-lucu lah kayak Embraer, Bombardier, Textron, Dassault, itu semua nilainya sangat jauh, mungkin gak ada 10% ya dari market cap-nya si Boeing itu sendiri. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa apa? Bahwa perusahaan Boeing ini bukan cuman legendaris ya. Dia punya sejarah sampai ratusan tahun. Bukan cuma perusahaan militer biasa ya. Mereka juga sebagai bisnis, mereka punya bisnis yang sangat bagus. Sehingga mereka bisa menjadi top of mind market leader di bisnis pesawat terbang dunia. Sampai kemudian negara api menyerang. 2, 1, 0, all engine running. Negara api itu maksudnya apa? Negara api ya sifatnya membakar, menyerang, berbahaya, merusak. Dan ini juga merasuk ke dalam perusahaan Boeing ini. Jadi buat teman-teman yang bingung, kenapa bisa ya perusahaan yang tadinya sangat dipercaya dengan sejarah ratusan tahun, pengalaman yang begitu banyak, dan bisa menghasilkan jet engine yang luar biasa terbaik di kelasnya, kok bisa-bisa berubah menjadi perusahaan yang memiliki kecelakaan pesawat yang tragis dan rutin. Kenapa rutin? Teman-teman tahu nggak? Di tahun ini aja udah lagi kecelakaan terkait Boeing. Di Alaska Airlines itu ya pesawatnya juga sama, 737. Boeing juga, dan kecelakaannya sangat ngeri ya, pesawat mau terbang tiba-tiba pintunya lepas, ya itu ngeri banget sih. Jadi buat teman-teman yang bilang Boeing itu keren, aman, paling canggih, itu betul nggak sih sebetulnya? Ya mungkin betul di masa lalu, tapi dalam 5 tahun terakhir ya teman-teman bisa lihat sendiri ya begitu banyak kecelakaan yang berbahaya terkait beberapa tipe pesawat Boeing ini, dan ini merusak reputasi Boeing sebagai perusahaan yang handal dan bisa dipercaya. Bahkan dulu ya, saking hebatnya Boeing itu ada sebuah slogan nih buat para traveler, orang yang hobi jalan-jalan, hobinya naik pesawat terbang, mereka punya slogan, if it's not Boeing, I'm not going. Jadi sedemikian percayanya lah manusia di bumi ini terhadap pesawat Boeing. Karena gue tahu dan gue punya banyak temen yang sangat takut kalau naik pesawat. Kalau bisa mereka pilih naik bus atau naik kereta atau terpaksa banget naik kapal. Tapi kalau udah naik pesawat mereka ngerinya setengah mati. Dan ini bukan cuma 1-2 orang. Akibatnya apa? Ketika mereka pesawat mereka milih-milih dulu gak kalau seandainya mau keluar negeri, pilih-pilih pesawatnya apa. Dulu gue menganggap itu gak penting. Ketika kita mau naik pesawat terbang buat ngecek pesawatnya apa, tipenya apa dan lain sebagainya. Tapi makin kesini itu menjadi hal yang sangat penting buat teman-teman lakukan dan cek dulu. Nah kita kembali ke pokok masalah. Kenapa bisa-bisa negara api menyerang? Apa yang mengakibatkan Boeing itu collapse? Ternyata ini ada hubungannya dengan Uni Soviet. Wih, kok bisa ya? Nah ini berhubungan dengan sejarah guys. Tadi gue udah bilang ya, sejarahnya Boeing itu dekat dengan militer, dekat dengan perang. So mereka udah terlibat di Perang Dunia Pertama, kemudian Perang Dunia Kedua, mulai bikin pesawat jet, pesawat tempur, pesawat pembom di Perang Dunia Kedua. Dan habis Perang Dunia Kedua lu udah tahu dong ada perang apa? Iya betul, namanya Perang Dingin. Antara Amerika Serikat, negara kelahiran Boeing, dengan Uni Soviet yang sekarang jadi Rusia. Nah apa hubungannya dengan Uni Soviet? Jadi teman-teman tahu ya, Perang Dingin itu berakhir di tahun 1991 dengan kolapsnya Uni Soviet yang pecah menjadi beberapa negara. Nah negara yang dianggap sebagai penerusnya sekarang adalah negara Rusia yang juga negara komunis. Nah Uni Soviet ya teman-teman tahu di era Perang Dingin musuhnya adalah Amerika Serikat. Ketika kemudian Uni Soviet bangkrut dan bubar, ya NATO yaitu Pakta Pertahanan Atlantik Utara yang menjadi sekutu dari Amerika Serikat, itu mereka udah kehilangan musuh. Jadi akibatnya apa? Ketika Uni Soviet hancur,
perang dingin berhenti. Ketika perang dingin berhenti, bisnis tentara, bisnis bom, bisnis bunuh orang itu udah nggak ngetren lagi guys. Kenapa? Karena setelah Uni Soviet bubar, NATO udah nggak ada lagi musuh yang harus ditakutin. Dan mereka nggak harus lagi belanja pesawat-pesawat yang canggih buat bunuh orang. Nggak perlu lagi. Dan ini mengakibatkan kerugian yang luar biasa bagi perusahaan-perusahaan pesawat terbang yang ada di Amerika Serikat. Kenapa? Karena sebelum bangkrutnya Uni Soviet, Amerika itu punya lebih dari 50 perusahaan pesawat terbang. Lu bayangin total ada 51 sebetulnya. Tetapi setelah Uni Soviet bangkrut, akibatnya apa? Banyak perusahaan pesawat terbang ini yang kolaps. Karena kehilangan proyek. Dulu bisa jualan senjata ke Eropa, ke NATO. Sekarang udah gak bisa lagi, udah gak bisa ditakut-takutin. Udah lu belilah pesawat gua, ntar lu dibom nih sama Uni Soviet. Ntar lu dibom nih sama Stalin. Udah gak bisa lagi takut-takutin mereka. Karena udah gak laku lagi bisnis takut-takutin orang. Akibatnya apa? 51 perusahaan pesawat terbang itu harus melakukan konsolidasi. Alias apa? Ya harus ada yang merger, harus ada yang diakuisisi. Dan harus ada juga yang kolaps. Akibatnya dari 51 perusahaan mengerucut menjadi 5 perusahaan saja. Jadi dari 51 cuma tersisa 5. Nah dari 5 perusahaan yang berhasil bertahan karena kehilangan bisnis akibat perang dingin berakhir, dari 5 perusahaan ini salah satu yang bertahan adalah Boeing. Nah kenapa Boeing juga bisa bertahan? Karena mereka berhasil melakukan merger juga. Ingat ya, konsolidasi semuanya merger. Boeing akhirnya merger dengan McDonnell Douglas, salah satu perusahaan penerbangan juga di tahun 1997. Nah kalau udah berhasil merger harusnya kita anggap ini sebagai berita baik ya buat Boeing ya. Ternyata tidak. Ternyata merger ini membawa bahaya, membawa dampak buruk. Kenapa? Karena sebelum melakukan merger, Boeing ini terkenal sebagai perusahaan yang di-running oleh manajemen dengan kapasitas engineering yang sangat baik dan sangat tinggi. Ya lu bayangin aja buat jadi direktur di Boeing lu harus punya skill engineering. Nah yang namanya engineer, insinyur, ya mereka peduli dengan kualitas, safety first, teknologi yang paling canggih dan paling bagus. Namanya juga insinyur, ya kan? Tetapi karena mereka kemudian memutuskan melakukan merger dengan Douglas, yang pada saat itu juga lagi ketakutan karena bentar lagi kolaps, mereka dipaksa untuk mengangkat direksi-direksi baru yang bukan memiliki keahlian di bidang aeronautik, di bidang aeroplane, di bidang aero engineering pesawat terbang. Enggak. Mereka terpaksa harus mengangkat direksi-direksi dengan background finance atau keuangan. Nah ini sama lah kayak Indonesia ketika kemarin krisis 98 banyak perusahaan yang kolaps. Apa perintahnya IMF waktu itu ngasih modal, ya banyak perusahaan itu harus direstrukturisasi, manajemennya dirubah. Dan yang dinaikin ya orang-orang yang punya skill, yang terutama yang punya skill berhubungan dengan finance. Nah ini pun kejadian di Boeing. Dan apa yang terjadi kalau sebuah perusahaan di-running oleh orang finance? Ini gue udah pernah ngajarin ilmunya sama lo. Bedanya ketika yang diangkat jadi direktur utama itu backgroundnya marketing, agresif. Berbeda dengan ketika yang jadi direktur utama adalah orang finance. Apa orang yang finance berbicara tentang cost cutting, penghematan, efisiensi. Dan ini yang masuk menjadi agama di Boeing. Bahwa apa? Segala sesuatu yang kita lakukan harus sangat-sangat efisien. Harus sangat-sangat hemat. Oke, kita mau pengadaan badan pesawat. Siapa vendor yang paling murah? Bukan yang paling aman. Oke, kita mau pengadaan. Buat apa? Software yang akan dipakai oleh pesawat Boeing. Cari vendor. Bukan vendor yang paling handal, capable dengan portofolio pengalaman segudang. No. Tapi yang paling murah. Jadi itu yang terjadi di Boeing ketika kemudian dia dipimpin oleh orang-orang dengan background finance, bukan insinyur. Nah karena dipimpin oleh orang-orang dengan background finance dan mereka tahu apa keinginan investor, apa yang terjadi, Boeing itu sangat viral di tahun 2010 sampai tahun 2019 karena apa? Mereka melakukan aktivitas yang sangat dicintai oleh investor, yaitu apa? Sering bagi dividen dan sering buyback saham. Nilainya gak main-main, sampai 1 kuadriliun mereka habiskan untuk melakukan corporate action itu. Sehingga ambisi untuk membuat bisnis yang lebih profitable, bisnis yang lebih menyenangkan investor, dan itu dijadikan prioritas dengan segala penghematannya, dibandingkan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi
konsumennya Boeing, ini akhirnya menjadikan Boeing berada di ambang kehancuran. Karena mereka bukan lagi memprioritaskan soal manusia yang akan duduk di pesawat itu, tapi tentang bagaimana mencetak cuan sebanyak-banyaknya. Nah, salah satu metode mereka untuk bisa cost cutting itu, efisiensi apa? Mereka menggunakan banyak supplier, mereka menggunakan banyak vendor. Jadi kalau dulu mereka semua bikin sendiri, rakit sendiri, assembling sendiri, engineering sendiri, sekarang apa yang mereka lakukan? Bodi pesawat, cari vendornya. Kaca pesawat, cari vendornya. Kursi, cari vendornya. Software, cari vendornya. Semua mereka bikin pakai sistem vendor. Terus kemudian di tender, cari pemenang dengan harga yang paling murah. Salah satu contohnya apa? Mereka punya supplier namanya Spirit Aerosystem yang bertanggung jawab untuk membangun bodi pesawat, termasuk 737 MAX. Sebelumnya ya, bodi pesawat Boeing ini dibikin sendiri oleh Boeing di Wichita dan di Oklahoma. Tetapi di tahun 2005, karena mereka lagi sibuk nih cari duit buat bagi dividen, mereka terpaksa menjual pabrik mereka di Oklahoma sama Wichita itu senilai $900 juta. Jadi nilainya hampir 14 triliun. Jadi bayangin ya, demi mereka bisa dapat cash, namanya mau bagi dividen, harus punya duit cash. Mereka sampai jual pabrik mereka sendiri. Akibatnya apa? Mereka nggak bisa lagi bikin bodi pesawat lagi, mereka terpaksa pakai supplier buat bikin bodi pesawatnya mereka. Tapi in return ya mereka dapat 19 triliun dan investor happy dong, ada duit buat dibagi. Dan mereka juga melakukan strategi cost cutting itu juga dengan memindahkan pabrik mereka ya. Sebelumnya mereka punya pabrik di Washington di tahun 2009, tetapi kemudian mereka diserang oleh serikat buruh. Serikat buruhnya ini demonstrasi selama 58 hari. Nah, akibatnya Boeing juga kapok tuh. Dan mereka memutuskan untuk memindahkan pabriknya dari Washington ke South Carolina. Di sini UMR-nya lebih kecil. Itu pertama. Yang kedua apa? Di sini tidak diwajibkan adanya serikat buruh. Bahkan mereka bisa melarang pembentukan serikat buruh. Jadi di sini Boeing mendapatkan keuntungan. Dapat buruh lebih murah dan tidak perlu berantem dengan serikat buruh. Nah, ini salah satu strategi cost cutting mereka. Tetapi yang memberatkan apa? Ya namanya pindah pabrik ya. Yang namanya karyawan juga belum tentu semuanya juga mau ikut pindah kan. Termasuk engineer-engineer yang sebetulnya sangat handal. Ya belum tentu juga mereka mau pindah, bawa keluarganya ke kota baru, ke negara bagian yang baru. Ya akibatnya mereka terpaksa akan meng-hire engineer-engineer, insinyur-insinyur yang biayanya yang lebih murah dan kemungkinan juga kapabilitasnya juga jauh di bawah engineer sebelumnya. Jadi penghematan yang dilakukan Boeing itu sedemikian ekstrimnya, bahkan mereka sampai rela itu menyerahkan manufacturing, engineering, dan design itu sampai ke pihak ketiga. Mereka pun akhirnya berubah, tadinya perusahaan high-tech di bidang penerbangan, mereka berubah menjadi perusahaan perakitan handphone. Dalam hal ini perusahaan perakitan pesawat terbang. Nah apa sih strateginya Boeing? Kenapa dia pakai outsourcing sedemikian ekstrimnya? Karena mereka juga dikasih budget itu sangat minim. Demi menyenangkan hati investor, budget untuk mengembangkan sebuah pesawat itu ditekan sampai maksimum hanya $5,5 billion dalam 5 tahun. Jadi roughly itu sekitar $1,2 billion per year. Itu budget yang sangat kecil sekali loh. Mengingat perusahaan sekelas Boeing ini punya market cap lebih dari $100 billion. Artinya apa? Mereka cuma spend 1% buat development pesawatnya. Itu sangat mengerikan. Nah, karena Boeing juga tidak mau investasi yang besar ya di strategi mereka ini terkait dengan supply chain manajemennya. Akibatnya apa? Tadinya niatnya berhemat, ternyata malah menciptakan banyak masalah. Salah satu contoh apa? Software. Biar hemat mereka outsource ke India. Ternyata setelah pesawatnya dirakit, dipasang software, nggak connect, banyak errornya. Bikin masalah. Harusnya software ya dibikin di in-house lah. Kayak Apple hardware boleh made in China, tapi software dibikin oleh software engineer mereka yang ada di Cupertino itu. Ketika barangnya jadi, udah pasti bisa integrasi lebih maksimum dan teknisinya juga bisa langsung troubleshoot. Orang software engineer-nya punya Apple sendiri kan, tapi ini kan enggak. Begitu ada masalah, pintu nggak bisa kebuka, telepon orang India. Dites lagi nggak bisa, panggil orang India dan lain sebagainya. Dan ini menciptakan masalah hanya gara-gara mereka mau menghemat biaya. Yang kedua apa? Sempat terjadi kebakaran baterai lithium di pesawat Boeing ini. Karena apa? Ya lagi-lagi karena sistem engineering dengan manufacturingnya terpisah, desainnya juga terpisah. Ketika kemudian disatukan di pabrik Boeing buat di-assembling, ya banyak kabel-kabel, wire-wire itu yang gak sinkron, akibatnya menyebabkan baterai meledak dan kebakaran. Nah, yang tadinya perusahaan punya target penghematan,
buat bikin pesawat ini anggarannya cuma $5 billion atau $1 billion a year ya dalam 5 tahun. Ternyata gara-gara banyak huru-hara ini proyeknya molor. Jadi 3 tahun lebih lama dan mereka harus injek dana lebih banyak $32 billion. Jadi lu bayangin ya, sebelumnya mereka anggarannya cuma sekitar 89 triliun. Karena mereka berusaha menghemat sana sini, akhirnya mereka harus keluar 500-an triliun. Jadi strategi finansialnya Boeing ini agak nggak logis nih. Tadinya mau hemat jadi sangat boros. Nah, yang lebih parah ya, dengan segala macam kekacauan yang terjadi di Boeing saat itu, Boeing kemudian bikin lagi strategi yang agak unik. Bukannya memperbaiki sistem yang mereka punya, sistem pengadaan, sistem supply chain yang mereka punya. Mereka malah bikin ide bagus, ide baru bahwa supaya perusahaan ini gak jadi rugi, gimana kalau kita bikin pesawat baru. Mereka kasih nama Boeing 737 MAX. Yang diharapkan ya bisa mengcover kerugian-kerugian dari mereka yang terkait dengan program pesawat 787 Dreamliner itu. Tapi sayangnya strategi ini gak berhasil. Kenapa? Ya karena ternyata pengembangan 737 MAX itu menemukan banyak masalah. Jadi masalah pertama adalah terkait kompetitor ya. Salah satu hal yang bikin Boeing panik itu adalah lahirnya pesawat A320neo dari Airbus yang sanggup membawa 194 penumpang. Ini adalah pesawat kecil narrow body yang sangat efisien, hemat bahan bakar, dan biaya operasionalnya sangat rendah. Lebih gila lagi, mereka punya jarak terbang yang lebih jauh dibanding pesawat Boeing. Akibatnya Boeing pun terpaksa berevolusi. Mereka membuat 737 versi baru yaitu 737 MAX yang memiliki kapasitas 150 sampai 200 penumpang. Tetapi ya karena Boeing itu melakukan penghematan besar-besaran ya karena mereka pakai direkturnya backgroundnya adalah finance dan mereka juga bergerak di bawah tekanan dari kompetitor Airbus yang berhasil meluncurkan pesawat yang lebih hemat yang dipakai oleh Lion Air, Citylink dan pesawat-pesawat murah lainnya, itu membuat Boeing itu terpaksa meluncurkan sebuah produk yaitu 737 MAX ini yang belum betul-betul teruji. Yaitu apa? Bukan hanya dari sisi hardware, tetapi juga dan jauh lebih penting dari sisi software. Tadi udah gue bilang ya softwarenya Boeing itu ditenderin yang menang perusahaan software dari India, harga lebih murah. Nah, mereka bikin sebuah proses software penerbangan yang berhubungan dengan proses take off yang namanya MCAS alias Maneuvering Characteristic Augmentation System. Nah, sistem MCAS itu sebetulnya didesain untuk mencegah stalling ketika pesawat mau terbang. Gimana cara mencegah stalling? Mereka secara otomatis sistem ini akan menurunkan hidung pesawat ketika pesawat berada pada kondisi tertentu. Itu yang dianggap membahayakan pesawat. Sayangnya triggernya berada pada sebuah sensor yang ditanam di bagian depan pesawat itu. Nah, ini akan jadi masalah guys. Buat teman-teman, kalau lu punya mobil pakai sensor parkir, lu pasti tahu sensor parkir lu kalau di belakang ya, itu pasti bukan cuma satu tetapi 2. Nah ini lu bayangin bisnisnya pesawat, tapi sensor yang dipakai itu cuma 1 untuk menentukan pesawat ini harus secara otomatis menukik atau tidak. Sensornya cuma 1 dan ini jadi masalah. Tapi syukurin udah dibenerin. Kalau kamu dengar podcast kita bersama Mas Alvin Lee kemarin, katanya udah dibenerin. Sensornya tadinya cuma 1 di 737 MAX, sekarang jadi ada 3. Untungnya apa sih? Kalau sensornya lebih banyak dianggap bisa menyerap data lebih lengkap. Karena datanya jadi lebih banyak sehingga kemudian sistem software atau AI yang digunakan untuk mengambil keputusan itu mempunyai data yang lebih faktual dan lebih reliable karena source of datanya jadi lebih banyak. Dan memang akhirnya terbukti lah. At least ya saat ini ya 737 MAX gak ada lagi tuh yang nabrak bumi. Dan selain itu ya software juga sudah diupdate. Nah teman-teman mungkin akan bertanya ya kenapa sih gila ya bisnis pesawat aja nggak pakai uji laik dulu ya. Di Indonesia aja ada uji laik loh, kalau ada mobil baru mau dipakai di jalan raya harus dipakai. Kalau lu nggak lulus uji laik mobil lu nggak bisa jalan. Misalkan bannya cuma 3 gitu, lu mau jalan nggak boleh. Jadi harus dites dulu. Atau engine-nya berbahaya, remnya nggak jalan, pernya bahaya, itu dites loh di Indonesia. Ini buat mobil loh. Memang kita harus sangat bangga dengan di Indonesia. Buktinya apa? Kalau lu lihat di Jakarta Metro Mini, kendaraan itu kayaknya busuk semua, nggak bakal
lolos tes jalan, buktinya bisa jalan-jalan aja tuh. Itu memang keajaiban yang ada di Indonesia. Heran ya, kayaknya nggak layak jalan tapi bisa jalan. Nah di Amerika tampilannya si Boeing ini bisa jalan nih, tetapi ternyata tidak layak jalan, malah nabrak bumi, hancur lebur. Tapi kenapa bisa mereka dikasih izin terbang? Oh ternyata Boeing itu membuat strategi yang cukup unik. Mereka kan menerapkan begitu banyak teknologi baru di 737 MAX yang ditujukan untuk efisiensi bahan bakar, alias harus lebih hemat, biaya operasional juga lebih kecil. Akibatnya apa? Mereka harus menaruh begitu banyak teknologi baru, dan kalau seandainya mereka taruh teknologi baru itu seharusnya mereka melakukan uji layak untuk kendaraan baru. Tetapi sayangnya ya di Amerika, karena ini bisnis keselamatan, kalau lu memasukkan bisnis uji untuk pesawat baru, lu membutuhkan waktu 5-9 tahun. Akibatnya apa? Boeing membuat strategi yang dipakai oleh Avanza. Kayaknya beda-beda terus setiap tahun ya, atau Fortuner beda-beda terus setiap tahun. Padahal mah casingnya doang yang berbeda. Supaya nggak usah uji layak jalan. Jadi itu pun yang dilakukan oleh Boeing. Dia bilang, bro ini bukan pesawat baru bro, ini bikin aja pesawat lama. Orang namanya juga sama, 737 MAX. Padahal sistemnya banyak yang berbeda. Akibatnya apa? Boeing berhasil menghemat waktu sertifikasi uji layak itu. Uji layak jalan, uji layak terbang itu tadinya 5-9 tahun tuh kalau pesawatnya baru. Tetapi dengan strategi upgrade, padahal cuma facelift, cuma tambahin bumper baru biar bisa laku. Tapi Boeing bikin ini sama aja kok dengan yang kemarin. Akibatnya apa? Mereka nggak perlu uji untuk pesawat baru. Mereka melakukan izin untuk perubahan dari pesawat yang sudah ada. Jadi izinnya bukan izin pesawat baru, melainkan izin ATC alias Amended Type Certification. Jadi ibaratnya izin buat modifikasi pesawat lah. Ini pesawatnya sama kok. Fortuner tahun 2010 dengan Fortuner tahun 2015 sama-sama aja kok. Fortuner tahun 2019 dengan Fortuner tahun 2024 sama-sama aja kok. Jadi ngapain sih gue bikin izin baru, pakai aja izin yang lama, orang sama kok. Cuma beda casing doang gitu. Ternyata enggak, bedanya sampai ke dalam-dalam. Demi penghematan waktu, tadinya 5-9 tahun, sekarang mereka udah bisa dapat sertifikasi antara 3-5 tahun. So it's good news buat investor. Harapan investor begitu dong. Wah bisa jualan lagi. Dan ini terbukti enggak? Terbukti guys, karena mereka dapat izin baru untuk terbangin 737 MAX itu di tahun 2017. Dan ini terbukti di layar kaca, lu bisa lihat apa? Segera setelah Boeing mendapatkan izin menerbangkan pesawat baru 737 MAX untuk berkompetisi dengan Airbus A320 itu, apa yang terjadi? Di layar kaca lu bisa lihat, saham Boeing naik tinggi, 100% lebih bro. Jadi memang investor itu udah tahu, wah ini good news, kita bisa gulung tiker nih si Airbus nih, pesawat Eropa gak jelas ini kita sikat nih. Syukurlah Boeing bisa bertanding lagi dengan Eropa. Tapi guys, kemudian hari terbukti strategi Boeing untuk hemat biaya, potong anggaran, potong proses-proses sertifikasi yang takes time tapi sebetulnya penting buat keamanan kita semua. Ternyata itu mengakibatkan kecelakaan fatal ini. Ya salah satunya tadi ya, ada kegagalan sistem software lah. Kegagalan apa lagi? Pelatihan. Lu tahu nggak? Kalau tiap pilot, walaupun gue punya izin menerbangkan pesawat 737 sebagai seorang pilot, merek Boeing, bukan artinya gue berhak menerbangkan pesawat 747 sama-sama Boeing. Atau pesawat 787 sama-sama Boeing. Tidak. Gue harus sekolah lagi, gue harus training lagi, gue harus lagi ikut proses sertifikasi sebagai pilot di situ. Karena itu udah pesawat yang berbeda bro. Lu harus punya izinnya, SIM buat mengemudikannya. Nah ini juga yang berusaha dilompat kodok. Lu tahu tadi gue bilang yang namanya 737 MAX itu harusnya pesawat baru. Harusnya pilotnya di training ulang bagaimana cara menyetir pesawat baru ini. Tapi karena Boeing loncat kodok, mereka gak mau nunggu 9 tahun. Ini bukan pesawat baru bro, ini cuma pesawat yang dimodif, ini pesawat lama dimodif. Akibatnya apa? Pilot-pilot itu tidak perlu di training lagi. So kalau kemarin itu gue lihat ya ketika terjadi kecelakaan Lion Air, orang bule itu banyak menyalahkan pilotnya yang salah. Itu salah banget. Itu betul-betul sadis. Kenapa? Itu bukan salah mereka. Mereka nggak tahu karena bahkan even di buku panduan yang nggak ada tuh gimana cara pakai MCAS ini atau 737 MAX ini. Kenapa ya? Karena Boeing berusaha menutup-nutupi ini cuman modifikasi, ganti bumper aja bro. Sama aja kok sama kayak pesawat lama. Supaya apa? Sertifikasinya bisa keluar cepat. Akibatnya apa? Banyak pilot itu yang tidak mengerti
bagaimana cara mengontrol, bagaimana cara menggunakan sistem MCAS ini. Jadi sekali lagi, karena banyak orang yang menyalahkan ya pilot-pilotnya dianggap nggak capable. Enggak, ini bukan salah pilotnya, ini bukan salah airlines Lion Air itu, enggak. Ini betul-betul murni kesalahan Boeing dan udah dibuktikan di pengadilan. Jadi semoga di sini cukup clear bahwa ya itu semua kesalahan bukan pada perusahaan kita, Lion Air, perusahaan lokal Indonesia ini, bukan juga pilot-pilot kita yang sebetulnya capable, tetapi kesalahan ada pada pabrikan pesawatnya itu sendiri. Dan ini dibuktikan kok dengan harga saham Boeing. Ingat ya, harga saham selalu kembali ke fundamental bisnisnya Boeing ya, pesawat terbang. Pesawatnya ya lagi dalam huru-hara nih sekarang. Akibatnya apa? Harga sahamnya jatuh lebih dari 46%, minus 46% dalam 5 tahun terakhir. Jadi masa-masa kejayaan ketika tanda tangan sertifikat keluar tahun 2017 melejit sampai tahun 2018, lenyap seketika ketika kemudian terbukti begitu banyak kesalahan, begitu banyak error yang terjadi dengan pesawat Boeing ini. Jadi teman-teman, ada satu hal yang menyedihkan di sini ya. Di luar saham ini kita mau ngomongin adanya 189 korban jiwa di kecelakaan Lion Air di Laut Jawa itu. Itu kesalahannya ternyata akhirnya ya setelah bertahun-tahun terbukti bahwa bukan dari pihak Lion Air, bukan dari pihak pilot, tapi dari pihak pabrikan pesawat. Dan yang menyedihkan apa ya? Banyak dari korban jiwa ini sebetulnya ya berhak menerima ganti rugi loh. Tetapi apa yang terjadi? Mereka itu dipaksa untuk membuat perjanjian untuk tidak menggugat Boeing. Kompensasinya apa? Mereka dapat duit 2 miliar. Ini 2 miliar, padahal itu mah dari asuransi juga lu dapat 2 miliar. Kenapa ini menyedihkan? Karena ya pertama ini bukan salah mereka ya. Nah yang kedua, ini kemungkinan ada aktivitas kriminal, makanya terjadi kecelakaan ini di pabrikan Boeing itu. Makanya Departemen Hukum dan HAM yang di Amerika mau bikin investigasi ke Boeing. Nah tragisnya ya, ketika di Indonesia korban jiwanya cuma bisa dapat 2 miliar, teman-teman tahu nggak yang di Ethiopia itu korbannya mendapatkan 97 miliar per orang. Ini beda drastis loh. Indonesia 2 miliar, Ethiopia 97 miliar. Kok bisa ya? Oh, karena ternyata pemerintah Ethiopia itu sangat peduli dengan nyawa warganya. Mereka sampai mengirimkan tim lawyer khusus. Mereka sampai hire lawyer di Amerika khusus untuk membela hak-hak warga negaranya. Sehingga kemudian satu nyawa di Ethiopia itu bisa mendapatkan 97 miliar dari Boeing. Sementara di Indonesia cuma 2 miliar. Jadi bayangin ya, orang Ethiopia itu ternyata 100 kali lipat lebih dihargai nyawanya oleh Boeing. 100 kali lipat lebih dihargai nyawanya oleh pemerintah Ethiopia. Tapi teman-teman jangan takut ya, khususnya buat kalian yang kenal dengan para korban Boeing ini. Kalian sekarang bisa ngajukan gugatan lagi. Jangan takut untuk meminta hak kamu. Kenapa? Karena ini urusan nyawa. Itu pertama ya. Yang kedua, ya Boeing ini juga memang wajib bertanggung jawab. Untuk apa? Untuk memberikan ganti rugi sama kamu. So buat teman-teman yang merasa menjadi korban, lu masih punya harapan untuk meminta ganti rugi terhadap apa? Karena gue tahu kok ada yang jadi yatim piatu. Karena orang tuanya berdua orang lagi di pesawat itu, anaknya mendadak jadi yatim piatu. Dan mereka menurut gue masih berhak mendapatkan kompensasi ya. Mereka masih perlu bayar lah uang sekolah. Ntar lagi juga pengen kuliah. Gimana coba, makan minumnya gimana? Pendidikannya gimana? Beli bukunya seperti apa? Menurut gue penting deh buat kita lebih peduli lagi sama korban pesawat Boeing ini. Jangan cuma Boeing itu kasih ganti rugi ke airlines. Karena banyak airlines di luar sana yang minta ganti rugi sama Boeing dan dibayar kok sama Boeing. Karena airlines itu adalah klien yang beli pesawatnya Boeing itu kan. Tetapi buat nyawa-nyawa manusia real dunia nyata ini, menurut gue juga penting untuk diperhatikan. So menurut kamu, gimana nasib Boeing ke depannya nih? Kira-kira Boeing bisa bertahan atau tidak dengan situasi yang terjadi di dunia penerbangan terkait ya cost cutting efisiensi yang ada di perusahaan Boeing ini? Menurut kamu harga sahamnya masih bisa naik lagi nggak? Dan menurut kamu mereka menikmati nggak sih cuan dari perang di Palestina? Dan yang paling penting lagi, menurut kalian seharusnya Boeing ngasih ganti rugi berapa sih? Apakah menurut kalian 2 miliar cukup untuk memberikan ganti rugi terhadap keluarga anak-anak yang ditinggalkan dari korban jiwa ini? Menurut kalian berapa sih ganti rugi yang pantas untuk korban jiwa ini? Jangan lupa like, share, and komen di bawah ini guys. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.